kisah ngebahas nasab, Ah. ngebahas agama, apa semua segala macam yang terkait dengan itu, menurut gue semua nonsense. Oh. Everything is nonsense. Apa betul Nabi Muhammad itu orang Arab? Ya kan? Iya. Gue bilang Israeliat. Iya. Artinya masih ada keterkaitan lah minimal setidaknya. Tinggalnya di Arab. Ya. Dan Nabi Muhammad kan memang tinggal di Arab. Ya. Ya kan? Ya. Jadi kalau dikatakan orang Arab ya berdasarkan domisili. Domisili. Tapi apakah darahnya Arab? Berdasarkan narasi, ada suatu masa di mana Al-Quran itu jadi masalah. Masalah? Ya, jadi masalah. Masalahnya pada saat itu adalah cara baca. Cara baca Al-Quran? Ya. Di mana masalahnya? Ada yang di Syam bacanya gimana, ada yang di sini bacanya gimana, itu kalau nggak salah ada di hadis. Ya. Nah, pada saat itu kemudian Utsman bin Affan dia memutuskan mengambil kebijakan untuk membakar atau memusnahkan semua salinan Quran selain salinan yang dia pegang otorisasi. Iya. Utsman bin Affan ini. Utsman bin Affan. Umar apa Utsman? Utsman kalau nggak salah. Nah, artinya tidak ada Quran yang lain ya. Ya. Karena kan yang punya otoritas menentukan Quran inilah yang dipakai. Bacanya begini. Ya. Itu kan di zamannya Utsman bin Affan. Ya. Balik lagi, tidak ada lagi Al-Quran yang lain kan. Hanya ada satu versi kan. Ya. Pernah lihat manuskrip Birmingham? Manuskrip Birmingham dari Inggris. Ya. Al-Quran disebutnya manuskrip Birmingham. Oke. Versi manuskrip Birmingham, kalau kita perhatikan, tidak ada fathah, kasroh, dhammah. Nggak ada. Itu. Bahkan titik pun nggak ada. Ya. Gundul ya. Gundul, botak. Ya. Gundul masih mending. Ini Bilang, botak ini. ya bilangnya Arab gundul katanya. Arab gundul masih ada titiknya, bro. Masih ada titik ya? Masih ada titiknya. Oh, oke, botak ya. Ini botak, ini bener-bener botak. Ya, terus? Dan perlu penumbuh rambut ya. Terus? Nah, sementara Al-Quran yang kita pegang sekarang sudah ada fathah, kasroh, dhammah, sudah ada titik segala macam. Berubah nggak? Berubah? Berubah. Ah. Jadi fakta bicara Al-Quran memang berubah. Mau dibela dengan bahasa yang, tapi kan ini untuk tujuannya untuk mudah dibaca dan lain-lain. Iya. Ya kan? Tapi tetap aja faktanya apa? Beda antara yang tua dengan yang baru. Yang tua seperti apa, yang baru seperti apa. Kalau mau betul-betul menggunakan alasan yang Al-Quran tidak dirubah, tentu harusnya yang versi manuskrip Birmingham ada di sebelah sini, yang baru sebelah sini. Minimal kayak begitu. Didabelin gitu. Ya, didampingin lah. Didampingin. Ini loh yang aslinya. Ya. Ini loh yang modern. Ini loh terjemahnya. Paling tidak kan dijajar. Ya. Itu kalau mau disiplin. Tapi kenyataannya sekarang yang beredar yang baru, yang modern. Sampai sekarang. Artinya gue tanya lagi, berubah? Berubah. Simpel kan? Udah. Kan isinya sama. Ya, pertanyaan gue kan pernyataan gue kan bukan itu. Pernyataan gue adalah yang lama sama yang baru sama apa enggak? Artinya bisa jadi sama. Sama artinya. Tapi jangan lupa, titiknya di mana? Interpretasinya bagaimana? Utsman, jangan lupa nih, balik lagi nih. Utsman menyeragamkan Al-Quran. Utsman menyeragamkan Al-Quran. Di zaman Utsman, Al-Qurannya belum ada titik. Ya. Itu yang diseragamkan Utsman. Yang tidak pakai titik. Ya, fisik berubah. Ya. Kalau konten, kalau permaknaan, kalau substansi, boleh aja sama. Bisa jadi sama. Tapi gue tidak bisa katakan 100% sama. Walau alam tetap. Balik ke Nabi Muhammad, itu kan mukjizat turunnya Quran, Nabi terima di goa. Ya, keyakinan begitu. Iya. Terus? Nah, yang nulis itu siapa? Yang nulis siapa?
Yang nulis Al-Quran itu berarti Nabi. Kalau dari sudut pandang narasi tradisi, dihafal. Dihafal. Dan hafal. Ya, dihafal. Terus yang Lalu nulis? kemudian disampaikan, lalu kemudian ditulis oleh sahabat. Sahabat-sahabat yang nulis? Ya, Zaid bin Sabit kalau nggak salah ya. Kembali lagi ke narasi nih. Ya, narasi ya. Ya. Narasinya kan begini, wahyu turun, Ya. masuk ke hati. Ya. Kan hafal. Ya. Lalu kemudian disampaikan. Ya. Lalu kemudian diajarkan, lalu kemudian dipermanenkan dengan cara diajarkan lalu hafalin. Ya. Jadi artinya hafal dulu dong. Nah, setelah hafal baru ditulis. Kurang lebih begitu kronologisnya. Tapi kemudian walaupun sudah dihafal dan sudah ditulis, terjadi masalah di zamannya Utsman. Apa masalahnya? Masalahnya itu pembacaan Al-Quran beda-beda. Oke. Yang memaksa Utsman berdasarkan narasi lagi ya. Ya. Memaksa Utsman untuk menyeragamkan Al-Quran. Artinya kan tidak seragam sebelumnya. Atau menyeragamkan bacaan. Artinya kan tidak seragam sebelumnya. Nah, lalu setelah diseragamkan, berdasarkan manuskrip Birmingham, yang diperkirakan itu eranya era Utsman, era Nabi, era Utsman, era sahabat lah ya. Kan tidak ada titik, tidak ada fathah kasroh dhamma. Apa yang diseragamkan? Karena semuanya kan sudah dimusnahkan. Jadi kan ada bedanya antara fakta yang ada di lapangan, bahasa modern, dengan yang lama. Jadi, kisah ngebahas nasab, ngebahas agama, apa semua segala macam yang terkait dengan itu, menurut gue semua nonsense. Everything is nonsense. Kenapa tuh? Kalau lo tahu sejarah, Ya. dan lo tahu data-data fakta-faktanya, Ya. lo nggak akan pusing ngomongin kayak ginian. Faktanya gimana? Gua ambil contoh dari mana ya? Gua ambil contoh dari fakta kecil aja ya, fakta kecil. Oke. Lo tahu sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Oke, yang paling terkenal kan 4. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. 4 ya. Oke. Setelah Ali tahu nggak? Nggak ada. Muawiyah. Muawiyah. Nah, Oke. Ini nggak baru dengar kayaknya. Sebenarnya kalau lo baca buku sejarah pasti tahu ada Muawiyah. Ada ya? Ada. Ya. Tapi memang tidak terlalu banyak dibahas karena yang paling utama tuh Khulafaur Rasyidin tuh 4 aja. Ya, lanjut. Nah, setelah kejadian Karbala. Kejadian apa? Karbala itu kan Husain, keluarga besarnya tuh habis dibunuh. Ya. Oleh Yazid kalau nggak salah. Ya. Nah, Yazid ini adalah anak dari Muawiyah. Oke. Nah, itu kan dari narasi tradisional kita ya. Kita taunya seperti itu. Tapi kalau lo lihat kerajaan Persia, lo buka buku sejarah atau lo cari tahu tentang kerajaan Persia, keruntuhan kerajaan Persia, lo akan mengetahui hal-hal yang unik. Contohnya? Contoh misalnya, kita taunya Yazid. Kalau dari kerajaan Persia, ada nama-nama yang mirip-mirip. Tapi karena berbeda, cuman mirip, orang nggak ambil peduli. Misalnya, ada namanya Yazdegerd. Y-A-Z-D. Y-A-Z-D. E-G-A-R-D. Yazdegerd lah kalau nggak salah. Itu kalau di Arabisasi, namanya apa? Apa jadinya? Ya, sejauh yang bisa gua perkirakan, Yazid. Ada irisan yang orang mungkin nggak terlalu peduli sebenarnya ya. Nah, ini topiknya agak-agak apa sih namanya? Konspirasi. Oke, lanjut. Seru nih. Jadi kalau lo perhatikan kemiripan-kemiripan itu, lo akan menemukan sebuah kisah sejarah yang berbeda. Kisahnya akan berbeda dengan narasi tradisi. Sejarah yang sekarang beredar. Sejarah yang kita tahu secara umum tentang sejarah Islam. Kalau lo bandingkan dengan sejarah Persia yang umum juga, lo akan menemukan banyak irisan-irisan yang mirip-mirip.
Contohnya? Contoh seperti? misalnya, dari nama-nama aja ya. Kores, Raja Kores. Raja Kores. Raja Kores itu bahasa Inggrisnya Khusro. Oke. Khusro. Kalau bahasa Arabnya Kisra. Ya. Nyadar nggak? Kores itu mirip namanya, penyebutannya dengan Quraisy. Quraisy. Oke. Quraisy kan sukunya Nabi. Tapi mirip namanya dengan Quraisy. Kores. Dan klan Quraisy ini disebutnya Quraisy juga. Quraisy tapi. Ya. Ada kemiripan kan? Ya. Yazid tadi. Mirip namanya dengan Yazdegerd. Ya kan? Ada mirip-mirip. Ditambah lagi, ada sebuah kisah di dalam tubuh kerajaan Persia. Ya. Dikisahkan pada saat itu dalam tubuh kerajaan Persia di tahun 600, 500 sampai 700 itu 500, 600, 700 bangsa Yahudi, bangsa Israel Yahudi itu punya tempat di sana. Dan mereka punya pemimpin. Pemimpin ini disebutnya eksilark. Eksilark. Pemimpin bangsa Yahudi. Kutip Mesias. Kutip ya, kutip. Tidak dapat diartikan Mesias memang, tapi kurang lebih fungsi dan perannya seperti Mesias. Itu di Persia? Di kerajaan Persia. Di kerajaan Persia, oke. Eksilark ini ibarat kata kayak kepala suku lah. Kepala suku bangsa Yahudi. Pemimpinnya untuk orang-orang Yahudi yang berada di situ. Oke. Gitu ya, eksilark. Salah satu syarat untuk eksilark itu keturunan Daud. Raja Daud. Keturunan Raja Daud. Oke. Dan ada di sana. Nama-nama Yahudi. Nama-nama Yahudi nih. Ada nggak kemiripannya dengan Ali? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Nggak ada. Sekarang coba cek di kitab-kitab Alkitab misalnya. Ada nggak namanya Eli? Eli ada. Eli ada. Ada. Di bahasa Arab Ali. Mirip kan? Iya. Cuman A sama E aja kan? Kenapa ditulisnya dalam bahasa Arab pakai Ain? Jadi Ali. Ali. Iya. Kenapa Ya kan? tuh? Kenapa nggak pakai alif? Ali. Simpel kan? Kenapa pakai Ain? Maksudnya apa tuh? Gue menduga sebenarnya ada translasi yang bukan salah ya. Ada translasi yang disalahartikan mungkin, atau meleset, atau bukan melenceng, atau bukan error, apa ya? Ada maksudnya kenapa dipakainya Ain. Gue menduga bahwa aslinya itu E bacanya. Ain itu dibacanya E. Dibacanya E. Gue menduga ya. Dugaan ya. Bisa salah loh. Ya, terus? Nah, jadi masuk akal kalau misalnya Ali itu jadi Eli. Nah ini korelasinya dengan nama-nama yang tadi. Ya. Quraisy, Quraisy, Ya, oke. kan? Khusro, Umar. Kita nyebutnya U. Tapi kalau di orang-orang Israel, Yahudi sana, dia bisa dipanggilnya Omer. Omer ya. Kalau orang Eropa yang utara itu mengatakannya Ambrosi. Artinya sama. Ya merujuk ke orang yang sama, Okay. Umar. Cuman kan mungkin lafaz lidah masing-masing bangsa kan Beda-beda. ya kan? Tahu nggak hukum menggambar makhluk hidup? Menggambar makhluk. Nah kita punya hukum menggambar makhluk hidup kan, kita pernah baca hadis gitu kan. Ya. Ada hukumnya kan menggambar makhluk hidup atau bikin patung atau apa kan ada hukumnya tuh. Ya. Apa hukumnya? Barang siapa yang menggambar makhluk hidup, menggambar nih. Nah. Nggak tahu larinya menggambar beneran atau termasuk matung atau apa. Tapi barang siapa menggambar makhluk hidup, nanti kalau mati masuk neraka, disiksa di tempat yang paling pedih. Ada hukumnya gitu? Ada hukumnya. Hadis. Dan Muawiyah. Itu kan sahabat. Ya. Orang yang paling kenal dengan Nabi kan sahabat. Walaupun tidak semua sahabat dekat dengan Nabi kan gitu ya. Tapi kan kita meyakini bahwa sahabat itu orang yang kenal dekat dengan Nabi. Tahu Nabi. Tahu hukum-hukumnya, tahu ajarannya.
Muawiyah menggambar makhluk hidup. Apa ini gambar? Wajah Oke. Khusro, Oh. koin mata uang. Oh. Oh, lewat koin Iyalah, digambar. Muawiyah kan naik jadi pemimpin nih. Ketika Ali wafat, beliau kan naik Ya. jadi penguasa toh. Hmm. Nah, beliau bukan memerintahkan, setidaknya mengizinkan lah mencetak uang, mata uang Persia dengan gambar makhluk hidup, wajah Khusro, wajah ya dari samping, dengan tulisan Bismillah. Lalu ada namanya Muawiyah, Amir Mukmin. Di situ kan berarti artinya Muawiyah melanggar hukum tersebut. Oh ya. Ya dong. Nah, Bagaimana ceritanya sahabat yang kenal dengan Nabi, tapi kok mengizinkan paling tidak? gimana tuh? Ya alasannya bilang, karena pada saat itu umat Muslim baru saja berdiri, jadi ekonomi mesti stabil. Jadi kutip tutup mata lah, itu diperlukan. Jadi hukum tersebut bisa kita abaikan kalau kondisinya memaksa. Katakanlah begitu. Gambar koin itu. Ya, karena kan argumennya begitu. Ya, waktu itu kan baru bangun, baru berdiri, ekonomi juga masih stabil dan lain-lain. Maka daripada goncang ekonomi, ya nggak apa-apa. Kenapa emangnya menggambar makhluk hidup? Padahal dalam hadisnya menggambar makhluk hidup masuk neraka. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, terus? Ya kan? Nah, itu kan kontradiksi. Pertanyaannya sekarang, apa iya dalam kondisi terpaksa Muawiyah mencetak uang tersebut hanya untuk menjaga ekonomi? Karena apa? Muawiyah itu jadi penguasa berapa lama? Menggunakan desain mata uang dengan berlogo wajah makhluk hidup atau dengan figur-figur manusia gitu, berapa lama? Lama loh. Dan itu dipakai terus sampai eranya Abdul Malik Ibnu Marwan. Jadi sekarang pertanyaannya, yang mana yang lebih kuat? Sahabat, keputusan sahabat, atau hadis? Ini fakta yang bicara. Dua-duanya fakta. Hadisnya ada, sahabat juga ada koin. Alasan yang dipakai, ya boleh karena kan kondisi ekonomi, jadi bolehlah dipakai. Ya. Tapi jangan lupa berapa lama itu kondisi. Dari zaman Muawiyah sampai ke Abdul Malik, itu kurang lebih 40 tahunan. 40 tahun. Selama 40 tahun menggunakan desain-desain itu. 40 tahun. Koin itu. Apakah itu masuk dalam alasan, apakah argumen tadi bisa membantah apakah argumentasi bisa membenarkan perbuatan Muawiyah? Iya. Kalau jawaban gua nih, alasan itu nggak masuk akal. Kenapa? 40 tahun bro. Muawiyah berkuasa terlalu lama untuk menjaga ekonomi. Gitu dong. Ya. Gua rasa bukan itu alasannya. Alasannya Muawiyah nggak tahu hadis itu. Hadis itu munculnya belakangan. Setelah itu. Setelah itu. Terus? Makanya masuk akal ketika Muawiyah pakai itu. Berikut dengan generasi-generasi selanjutnya sampai zaman Abdul Malik Ibnu Marwan. Ya. Di zaman Abdul Malik Ibnu Marwan, desainnya berubah total. Jadi Abdul Malik Ibnu Marwan begitu berkuasa, dia mencetak desain mata uang koin itu dengan figur makhluk hidup. Nggak pakai orang lagi? Nggak, orang tetap. Okay. Tapi di saat beberapa tahun setelahnya, berubah 100%. Jadi perubahannya itu terjadi di zaman Abdul Malik Ibnu Marwan. Itu fakta. Ya. Ya kan? Jadi apa yang kita bisa tarik dari kejadian pendek itu? Apa tuh? Spekulasinya gitu ya, gua katakan spekulasi. Bahwa dari Muawiyah sampai Abdul Malik Ibnu Marwan tidak ada hukum menggambar, atau setidaknya mereka tidak tahu. Tidak tahu. Di zaman Abdul Malik baru tahu. Ya. Itu kesimpulan gua. Kesimpulan pendeknya, spekulasinya seperti itu. Dibanding, mereka tahu hukum itu nggak boleh menggambar segala macam. Tapi 40 tahun dibiarkan dan dipakai terus menggambar. Padahal hukumnya nggak boleh kan. Ada lagi pembelaan begini. Tapi kan nggak full.
Tapi kan gambar yang dimaksud harus begini, harus begini, harus begini dengan detail-detail apa segala macam. Definisi itu, kategori itu munculnya pun baru belakangan. Jadi gambar yang dimaksud ini harus ada tangannya, harus ada jarinya lengkap apa semua. Itu munculnya interpretasi baru belakangan. Baru tahun 1900 berapa gitu. Sebelumnya tidak ada interpretasi seperti itu. Kontroversinya mengatakan begini, hadis melarang menggambar. Sahabat mengerjakan itu. Sahabat lebih paham Rasul. Sahabat yang lebih paham Rasul melanggar hadis dari Nabi. Gimana tuh? Antara hadisnya salah atau sahabatnya salah? Yang mana satu? Iya dong. Atau sebenarnya hadis itu tidak pernah ada, tapi sahih. Nah. Gimana coba? Bukannya ingin memberikan sebuah keraguan-raguan, enggak. Ini ngajak mikir. Mikir yang realistis, yang bener. Kan gitu. Kalau nggak dipikirin, nggak bakalan connect. Makanya gue bilang, bandingin antara sejarah tradisional dengan sejarah yang real. Sorry, bukan sejarah real. Sejarah Persia. Nanti lo bakal ketemu tuh irisan-irisan, perpotongan-perpotongan, atau tabrakan-tabrakan. Bakal ketemu tuh. Dan ini juga bisa ditarik ke DNA. Gue baru ngomong setengah tadi loh. Ini bisa ditarik ke DNA. Ya kan? Apa betul Nabi itu orang Arab? Betul nggak? Kalau versi gua ya. Bukan. Orang apa? Israeliat. Israel. Artinya masih berdarah keturunan Israeliat. Israeliat kan banyak. Ada Yehuda, ada apa namanya? Ada Gad, ada Dan, ada Yafet, ada Lewi. Nah, ini kan baru lompatan kecil-kecil aja. Apa betul Nabi Muhammad itu orang Arab? Ya kan? Gue bilang Israeliat. Artinya masih ada keterkaitan lah, minimal setidaknya. Tinggalnya di Arab. Orang Israel yang tinggal di Arab. Dan Nabi Muhammad kan memang tinggal di Arab. Ya kan? Jadi kalau dikatakan orang Arab ya berdasarkan domisili. Tapi apakah darahnya Arab? Tapi logikanya gini lah. Logikanya ya. Nabi Ismail punya saudara Nabi Ishak. Ismail dan Ishak ya. Bapaknya kan sama Abraham. Ibrahim. Ibrahim orang Arab atau orang mana? Arab. Kamu tahu? Bukan. Ibrahim bukan orang Arab. Orang apa? Turki. Atau setidaknya di wilayah situlah. Oke, bisa Turki, bisa juga Mesopotamia. Terus? Jadi bukan tinggal di Mekah, bukan. Tapi tinggalnya di sekitaran utara-utara itu. Ya bisa Syam, bisa Syria, pokoknya sekitaran situlah. Nah. Kalau Nabi Ibrahim bukan Arab, apakah Nabi Ibrahim orang Yahudi? Bukan juga. Karena Yahudi kan anaknya Ibrahim. Bagaimana mungkin Ibrahim disebut orang Yahudi? Yahudi aja belum ada. Nah, orang Arab ada di mana pada saat itu? Di Arab. Udah ada kan? Jadi di zaman Ibrahim orang Arab udah ada. Udah ada nih. Ketika Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ismail dinikahkan dengan Arab Jurhum. Udah ada kan orang Arab? Pertanyaannya sekarang, apabila Ibrahim ini berdarah Turki punya anak dua, Ismail dan Ishak. Nah, dua anak ini kalau ikut bapaknya, darahnya darah mana? Turki. Ya kan? Apabila dua anak ini punya turunan lagi, cucunya ini darahnya mana? Turki. Laki-laki terus sampai jadi Nabi Muhammad. Darah mana Nabi Muhammad? Turki. Kan begitu disiplinnya kan? Oke. Sekarang kita udah tahu bahwa Arab sudah ada di zaman Nabi Ismail. Apabila Nabi Ibrahim bukan orang Arab, orang Irak lah katakan, Mesopotamia misalnya, maka anaknya orang mana?
Cucunya kamu orang mana? Cicitnya orang mana? Darahnya darah mana? Bukan Arab. Turki. Arab sudah ada. Iya. Darah Arab nih. Iya. Domisili di Arab bisa, Iya. tapi darah enggak. Ngerti kan? Iya. Itu baru sedikit nih. Jangan lupa, karena kita naik lagi nih, zaman lebih maju lagi. Eksilark Yahudi di tanah Persia. Di zaman itu, sebelum Persia runtuh, ini ada kaitannya dengan Muawiyah yang tadi. Muawiyah ini dikatakan orang Arab. Tanah Persia itu nyampe di Irak loh, dulu. Ya kan? Ya. Sekarang gini, bayangin. Ini Persia, wilayahnya sampai ke Irak. Di Irak, ada Sayyidina Ali. Yang anak-anaknya wafat di Karbala. Daerah Irak-Irak juga. Di mana di Irak itu, jangan lupa ada eksilark. Ya. Nyambung nggak kira-kira? Berarti larinya kemana tuh? Kalau yang pernah buka sejarah Persia, medan sejarahnya Persia nih, itu akan nyambung semua tuh. Bahkan sampai ke zaman yang lebih lampau, ke Nabi Isa. Nyambung semua. Sampai SNS semua nyambung. Sampai Dead Sea Scroll semua nyambung. Ya kan skenarionya apabila Nabi Ibrahim itu Turki, maka keturunannya berdarah Turki juga dong. Turki juga semua. Terus laki-laki patrilineal Turki semua dong. Ya. Hatta dia udah campuran sama Afrika. Ya. Emaknya Afrika, Ya. emaknya Mesir, campur-campur nih, neneknya apa semua, Ya. dia dari Indonesia misalnya. Tetap aja darahnya mana? Kalau ikut laki-laki. Turki. Kan begitu disiplin cara penyampaian secara tradisi. Jadi Nabi Muhammad ya Abrahamik lah. Ya. Bahwa dibilangnya. di turunannya Abraham. Kalau misalnya seandainya tidak suka dengan bahasa Israeliat, ya bilangnya Abrahamik lah paling tidak, minimal. Lebih general kan. Lebih masuk lah. Tapi kan tetap mesti diungkap. Ya. Sampai sekarang kan diyakinin kalau Nabi Muhammad itu masih diyakini orang Arab. Ya dong. Masih diyakini orang Arab. Masih diyakini. Padahal Ya. Jadi gini, keyakinan itu kan ada dasarnya. Ada sumbernya kan. Jadi sepanjang mereka masih punya sumber, ya nggak masalah meyakini Nabi Muhammad orang Arab. Tidak ada masalahnya gitu ya. Tapi kalau bicara disiplin secara bukan tradisi, secara kultural, gitu ya. Nabi Muhammad jelas bukan orang Arab. Kecuali kalau Nabi Ibrahim orang Arab, baru sah. Kalau Ibrahim orang Arab, berarti Yahudi juga orang Arab. Ishak juga orang Arab. Itu baru sah tuh semua, jadi Arab semua tuh. Ya. Yahudi itu cuma salah satu suku dari Arab. Kalau Nabi Ibrahim orang Arab, gitu dong mikirnya kan. Iya. Jadi kalau dari yang gue tahu, Nabi Ibrahim itu gue prediksi dia ini wilayahnya sekitaran Mesopotamia. Sekitaran Mesopotamia berarti artinya Irak. Kenapa gue prediksi di Irak? Karena pada saat itu, di era itu, Irak, Babilonia, itu kerajaan besar. Ya. Dia kayak magnet untuk semua wilayah. Orang itu pada berbondong-bondong ke situ. Kerajaan besar ya. Kerajaan besar. Dan menjadi superpower pada saat itu. Dan kerajaan-kerajaan di sekitaran situ berusaha merebut wilayah itu. Karena makmur. Kan begitu. Jadi gue prediksi, gue duga ya Nabi Ibrahim orang situ. Mesopotamia lah. Dugaan. Di zaman Nabi Muhammad, itu ada dua kerajaan besar. Persia dan Bizantium. Persia itu di sebelah timur, Bizantium di sebelah barat utara. Ya. Gitu ya. Nah, Nabi Muhammad tuh kurang lebih di tengah-tengah. Ya. Makanya dia menggunakan dua mata uang. Dirham dan dinar. Dirham itu dari Persia, dinar itu dari Bizantium. Nabi Ibrahim yang sejarahnya yang kita berkurban ya. Bener ya? Ya, ada keharusan, bukan keharusan ya. Ya keharusan lah ya. Berkurban. Ada kurban kan, iya. Ya, kurban itu kan maksudnya sekarang kita kurban kambing, sapi. Kalau dulu kan bukan cerita historinya Nabi Ibrahim.
Secara teologis bukan. Dulu gimana Dulu ceritanya? kan ada ujian dari Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Seberapa keteguhan hati seorang Ibrahim untuk tunduk kepada Tuhannya. Nah, jadi kemudian ada banyak, bukan banyak sih, ada kisahnya Ibrahim akhirnya memutuskan untuk mengorbankan anaknya kan gitu ya. Ya, perintahnya. Ceritanya begitu. Ya. Nah, jadi memang kalau untuk bicara kurban, ada banyak, bukan banyak sih, ada beberapa pandangan dari berbagai, ya kan ada Yahudi, ada Kristen, ada Islam kan. Jadi dari pihak Yahudi bilangnya Ishak, dari pihak Islam mayoritas mengatakan Ismail. Ya, jadi memang begitu ininya. Bukan selisih paham ya, tapi masing-masing kan punya angle, punya catatan masing-masing atau punya dokumentasi masing-masing lah. Ya. Nah, ini Tentang kurban ya? Tentang kurban. Tentang siapa yang dikurban basically. Ya. Ya, dalam hal ini anaknya. Dalam hal ini anaknya. Ya. Nah, kan? Nah, tapi poinnya bukan bukan itu. Gue lebih pengen ngebahas kenapa kok terjadi, bukan simpang siur ya, kenapa kok terjadi perbedaan. Ada yang bilang Ishak, ada yang bilang Ismail. Ya. Nah, begitupun dengan bahasan-bahasan yang tadi kita bahas, bahwa memang masing-masing pihak itu memiliki persepsinya masing-masing, memiliki dokumentasinya masing-masing. Yang mana benar, yang mana enggak, ya kan kita tidak hidup di zaman itu. Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu, tetap. Siapapun ditanya menyaksikan nggak, pasti nggak bakal bilang saya menyaksikan, kan enggak. Jadi maksudnya setiap orang itu kan nanti dikembalikan ke keyakinannya masing-masing. Ya. Jadi semakin banyak kita punya pandangan yang berbeda, itu kan membuat semakin kaya wawasan. Oh, ini katanya si ini, oh ini katanya si ini. Masalah benar atau salah tetap aja kita nggak ada yang tahu. Basically seperti itu, gitu aja. Jadi kembali lagi, kurban kita diwajibkan. Ending-endingnya kan untuk mengikuti sebuah ketaatan. Ya. Yang mana di dalam ketaatan itu ada unsur berbagi. Oke. Jadi dengan berbagi berarti kita taat, intinya begitu aja. Oke, nyambung sedikit konsep haji. Jadi gini, ada sejarahnya. Ya. Jadi ini kan semua sebetulnya agama-agama itu kan satu kesatuan basically. Ya. Ya, semuanya sebenarnya mengacunya pada root yang sama, akar yang sama. Ya. Haji itu bukan barang baru. Ya. Di agama Yahudi pun ada namanya hag. Hag. Pakai G. Ya. Kalau di Arab kan hajj. Ya. Gitu kan? Nah, itu Sama sebenarnya aja. konsepnya sama. Mengelilingi. Tapi sejarah yang dibangun kemudian menjadi berbeda. Konsepnya kemudian menjadi berbeda. Tadi bilang Yahudi. Sama. Dia mengelilingi. Konsep, Ya. bukan konsep dasarnya, tapi ritualnya lah, kesamaan ritualnya. Untuk apa Yahudi itu? Itu untuk mengenang satu kejadian pada saat itu, kalau nggak salah ya, mungkin bisa diralat kalau salah. Di mana pada saat itu Bani Israel sedang berperang. Mengenang perang itu? Mengenang keberhasilan menundukkan musuhnya. Ya. Dengan cara itu berputar ini, tawaf, ya. sambil lalu mengucap apa gitu, aku lupa juga. Itu sebelum haji yang Itu sebelum ada Islam. Sebelum ada Islam. Ya. Berarti udah ada. Sudah ada. Nah, kemudian kan menjadi tradisi. Ya. Diingat kejadian tersebut sebagaimana mengingat kurban. Ya. Kan turun-temurun akhirnya mengerjakan itu kan. Oh, ingat kejadian ini, kita melakukan lagi. Nah, Islam mirip. Ceritanya mirip. Maksudnya prakteknya mirip, tapi kisahnya berbeda. Oke, ada lagi yang mau disampaikan lagi? Semua dari cerita-cerita lo ini semua mungkin pemirsa yang nonton juga akan bingung dengan cerita lo. Bener, ngomongin apa sih sebenarnya? Ngomongin apa sih? Jadi poinnya sih kalau dari gua,
dunia ini luas, beragam golongan, beragam persepsi. Masing-masing persepsi memiliki dasarnya masing-masing. Ya. Nah, kalau kita sibuk ngurusin siapa yang lebih benar, itu nggak bakalan kemana-mana. Tapi kalau kita sibuk mencari tahu yang benar, lain lagi. Karena motivasinya beda. Bukan untuk membenarkan diri, tapi betul-betul mencari tahu mana yang benar. Gitu. Jadi itu kembali ke niatnya. Kalau niatnya ingin membenarkan diri, ya pasti yang kita pegang pasti benar. Kan gitu dong? Iya. Yahudi juga sama, Kristen juga sama. Karena niatnya membenarkan diri. Tapi kalau niatnya ingin mencari yang benar, pasti dapatnya beda. Karena untuk mencari yang benar, kan butuh izin juga dari atas. Dari Yang Maha Kuasa. Mohon untuk dibukakan yang benar, yang berasal dari sisinya. Bukan dari manusia, bukan dari perkataan orang. Bukan dari ucapan seseorang, bukan dari buku bukan dari buku itu. Minta langsung. Insya Allah itu bakal kebuka semua. Jadi semua agama benar? Bagi pemeluknya. Bagi pemeluknya? Bagi pemeluknya masing-masing, semua agama pasti benar. Yang nggak memeluknya? Yang nggak memeluknya tentu tidak akan mengatakan agama itu benar. Kan gitu. Iya kan? Iya. Atau misalnya ateis misalnya. Ya ateis nggak ada kepentingan untuk membenarkan. Karena toh bagi dia kan ateis, tidak ada Tuhan. Iya. Ya otomatis yang lahir dari Tuhan ini berupa agama, ya nggak ada korelasinya karena Tuhannya nggak ada, gitu kan. Jadi ibarat kata kalau ujungnya pangkalnya aja yang paling tertingginya aja nggak ada, ya otomatis ke bawahnya nggak ada dong, kan gitu. Oke. Jadi balik lagi, persepsi, perspektif, dasar-dasar yang kita ambil sebagai pembenaran atau kebenaran itu cukup bagi diri sendiri. Kayak gue misalnya tadi cerita ini, cerita itu segala macam, itu kan dari perspektif gue, dari pengetahuan gue, kesimpulan gue sendiri. Nah jadi bukan berarti ingin merubah pandangan orang tentang itu, melainkan pengen ngasih tahu dunia ini luas loh. Ada orang yang berpikir begini, kayak gue misalnya, gue berpikirnya A, entah mungkin lo berpikirnya B, ya kan? Dan perbedaan itu membuat kita semakin kaya. Semakin kita pikirkan, kita menghargai perbedaan, semakin kita mengerti bahwa perbedaan itu sebetulnya malah bagus. Kalau semua dunia dicat putih kan bosan lama-lama, ya kan? Nah jadi jangan juga dicat jadi pelangi ya. Iya. Jadi artinya kembali lagi ke laptop. Ya kembali ke masing-masing. Kembali ke masing-masing jiwa masing-masing diri. Oke. Yang penting akur-akur gitu kan. Iya, ujungnya ke situ. Ya ujung-ujungnya ke situ. Oke, buat yang nonton sampai akhir silakan cerna sendiri. Silakan mau ada komen seperti apa di komen aja. Ya kalau ada yang suka dengan konten ini silakan, nanti gue akan lanjutin lagi cerita yang lain lagi sama Mr. D. Yang kontroversial itu cukup dijadikan obrolan kedai kopi aja, nggak usah terlalu serius. Iya. Kita kan lagi ngopi memang. Oh iya benar, masih ada kopi gini. Oke, makasih semua yang udah nonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.